Oke, uh, kita akan kembali melihat lagi ke dalam buku Roma, ya. Seperti yang minggu lalu kita juga tahu bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ini adalah salah satu rasul yang menulis banyak sekali surat di Perjanjian Baru, ya. Mungkin yang terbanyak, ya. Dan kita bisa banyak belajar doktrin, kita bisa banyak belajar tentang penggembalaan dari surat-suratnya Rasul Paulus ini. Kita tahu Rasul Paulus juga banyak sekali pergi mission team ke sana kemari, ya. Dan ini adalah orang yang melakukan. Jadi Rasul Paulus ini bukan hanya orang yang mengerti firman Tuhan, punya insight yang bagus akan firman Tuhan, tetapi orang yang bahkan melakukan firman Tuhan. Artinya apa yang dia tulis, apa yang dia sharingkan itu berasal dari iman dia. Bukan hanya sekedar pengetahuan biasa. Ya, ini yang membuat sebetulnya kenapa Alkitab, ya, itu kita betul-betul bisa bisa jadi pegangan kita, karena yang ada di situ itu tulisan-tulisan ada di sana, meskipun ya itu ditulis oleh orang, tapi itu diilhami langsung oleh Roh Kudus. Itu berdasarkan dari iman orang-orang yang menulis surat-surat itu. Oke, nah kemarin kita banyak bahas dari pasal 4 dan pasal 5. Ketika saya mau prepare lagi untuk yang minggu ini, saya coba lanjutkan sedikit. Dan saya menemukan ada hal yang menarik di pasal yang ke-6, ya, saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oke, ini yang saya mau highlight. Yang saya pikir waktu saya baca firman ini, ya, saya pikir begini. Kita semua tahu bahwa setelah kita dibaptis, kita masih punya potensi untuk bisa jatuh dosa. Ya, kita selalu bilang bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan aja. Manusia itu pasti masih bisa jatuh dosa. Tapi saya kemudian mulai ada penasaran gitu. Seberapa jauh toleransinya? Apakah karena kita sudah dibaptis, meskipun jatuh dosa Tuhan akan selalu ampunin? Apa begitu doktrinnya? Apakah memang betul begitu konsepnya? Tapi kalau ditulis sama Paulus di sini, dia bilang mati bagi dosa. Dia bilang, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Itu yang dia bilang. Tapi kira-kira kalau misalnya hari ini saya mau tanya, ada nggak yang tidak ada pergumulan dosa hari ini? Saya pun nggak angkat tangan. Saya juga punya soalnya. Saya juga punya pergumulan dosa, tapi di sini bilang dosa jangan lagi berkuasa. Oke, mungkin kita punya pergumulan, tapi dosa itu tidak berkuasa. Mungkin kalau main bahasa, kita bisa berkelit dengan cara seperti itu. Tapi bukti bahwa kita mengalami pergumulan dosa yang sama, bertahun-tahun, artinya dosa itu masih ada kuasanya di dalam diri kita. Kalau kita bilang bahwa dia sudah tidak berkuasa lagi, berarti dosa itu harusnya cuma mungkin sehari, 2 hari, semenit, 2 menit, hilang. Tapi kalau sudah bertahun-tahun kita masih bergumul di area yang sama, berarti dosa itu masih ngikat kita dong. Nah, ini menjadi sesuatu yang ketika saya coba untuk menggali, menjelimet, tapi menarik, ya menarik sekali. Nah, sekarang ini adalah judul khotbah saya untuk pagi ini, ya, Dead to Sin, Alive to God. Ini saya ambil dari penggalan yang tadi aja, biar gampang. Oke, nah ini adalah pasal berikutnya, di pasal ke-7 yang membuat saya makin tertarik untuk menggali tentang hal ini, ya, tentang mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Susah nggak nih? Susah banget. Saya ini ngomong apa sih ini? Saya ulang lagi. Saya sampai cari ke bahasa aslinya. Saya lihat ke beberapa translasi. Tapi emang ribet ngomongnya. Nggak ngerti nih Paulus kenapa gini ngomongnya, ribet banget. Tapi yang menarik karena ditambahin di belakangnya gini. Ada dosa yang diam di dalam diri Paulus. Nah tadi kan dibilang bahwa dosa tidak berkuasa lagi kata dia di pasal yang ke-6. Kok sekarang di pasal yang ke-7 dia bilang ada dosa yang masih tetap diam, yang masih ada di dalam dirinya Paulus. Nah jujur, kalau yang pasal 6 tadi, saya penasaran karena
Bisa emangnya orang begini. Tapi pas saya baca pasal 7, wah my friend. Saya gitu langsung, sama ternyata bergumul juga dia. Ini baru saya relate. Karena ternyata Paulus bilang, ada dosa yang masih diam di dalam aku. Nah tapi terus ini gimana maksudnya? Kita lihat ayat selanjutnya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Nah, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wah, Paulus ini. Ya, ini kita bisa highlight. Dia bilang, di dalam batin saya, di dalam hati saya suka sama firman Tuhan. Saya suka sama hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi di dalam tubuh saya ada hukum yang lain. Hukum dosa. Dan dia bertentangan, bahkan dia melawan hukum Tuhan itu. Dan dia sampai bilang bahwa aku ini celaka karena punya tubuh yang seperti ini. Siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh ini? Wah, ini jadi makin menarik waktu saya baca. Karena apa? Relate. Ini baru benar. Ini baru benar. Pas saya baca gini, sama. Mungkin kalau hari ini kita ya yang sudah jadi murid Yesus, yang sudah ambil keputusan untuk hidup sebagai murid Yesus, kita sudah dibaptis. Kita pernah mengalami mungkin masa-masa di mana saat teduh rutin, nggak ada jatuh dosa sama sekali yang kita sadari, kita tidak lakukan dosa, tidak ada pergumulan, tidak ada kekhawatiran, ya mungkin kita pernah mengalami masa itu. Tapi akan datang juga masa-masa di mana masa-masa romantisme ini hilang, ya. Masa-masa romantisme ini mulai hilang dan akhirnya kita mulai ditelan lagi dengan apa? Realita yang ada. Kita mulai lagi, akhirnya, ternyata nggak seindah waktu dibaptis dulu. Nah, kabar baiknya ternyata Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Ternyata firman Tuhan hidup. Wah, ternyata ini bagus kalau digali. Jadi dari sinilah kita mulai. Oke, kita mulai dengan manusia. Oke, saya coba pelan-pelan, kalau kecepatan tolong dikasih tanda. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Body, soul, and spirit. Aman gak Kak Dodong? Kak Dodong bilang kecepatan lu gitu. Dan pelan-pelan. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah fisik kita. Di situ ada keinginan daging. Ya, di sana juga ada panca indera kita. Itu ada di tubuh kita. Jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, kehendak bebas itu di jiwa. Hati nurani kita itu ada di jiwa. Spirit atau roh itu adalah tempat di mana ada kedamaian yang dari Tuhan, kedamaian yang sejati. Itu adalah kecerdasan rohani kita ada di sana. Dan supaya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, kita butuh yang namanya roh. Tanpa roh, kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kita mulai dulu dari sini ya, kita mulai dari sini. Oke, kita tahu di kitab Kejadian, manusia jatuh dosa karena makan buah terlarang. Tapi kita tahu dosanya bukan karena makan buah terlarangnya, tapi karena keinginan mereka. Di mana tadi keinginan? Ada di jiwa. Ya, keinginan Hawa ingin menjadi serupa dengan Allah untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Ingin bisa setara dengan Tuhan. Itu membuat akhirnya manusia jatuh ke dosa. Dan di situ Tuhan udah bilang, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi kalau kita baca mereka nggak mati, karena apa? Yang mati adalah rohnya. Rohnya mati. Artinya apa? Kalau kita balik ke awal, roh itu adalah supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi ketika rohnya mati, apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu kejadiannya langsung. Ketika Tuhan ketemu sama Adam dan Hawa, Tuhan tanya, kalian di mana? Kamu di mana? Kita tahu ya, pasti Tuhan udah tahu sebetulnya ada di mana. Terus ketika Adam bilang bahwa saya malu, saya telanjang. Tuhan langsung bilang, siapa yang kasih tahu kamu? Atau kalau bahasanya, siapa yang sudah mencuri keluguan atau kepolosan kamu? Dan di situ apa yang Adam berikan? Dia ngaku? Enggak. Dia langsung lempar.
nih yang kamu ciptain nih, perempuan yang kamu ciptakan ini, dia yang suruh saya makan buah itu. Dia nggak ada confess dosa. Betul? Tuhan tanya ke Hawa, kenapa kamu lakukan itu? Hawa ngaku? Enggak, dia lempar lagi. Ini ular. Ular ini yang suruh saya. Ular ini yang suruh saya makan. Betul ya? Ularnya ya udah pahit lah terakhir dia kan. Dia balikin lagi ke Adam kan nggak bisa. Masa dia mau nyalain, kan Bapak yang ciptain saya. Masa dia mau bilang gitu. Nggak bisa. Tetapi di mana poinnya? Poinnya pada saat itu sudah langsung muncul yang namanya egois. Self-centered. Orang nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin, dia langsung oper salahnya ke orang lain. Padahal meskipun Hawa yang makan itu dan memberikan itu kepada Adam, Adam kan bisa memilih untuk tidak mau. Untuk dia tetap obey sama firman Tuhan. Tapi kan Adam toh makan juga. Dan setelah dia makan itu dia salahin Hawa. Gak bisa. Makanya sampai dengan hari ini, syarat untuk menjadi murid Yesus apa? Pertobatan. Ngaku. Ngaku kamu tuh dosa. Itu yang diminta. Itu udah dari awal di Taman Eden begitu. Karena mereka tidak mau mengakui dosa mereka. Mereka gak mau mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Itu yang dimulai. Sehingga akhirnya apa? Koneksi manusia dengan Tuhan hilang. Nggak jauh-jauh, kita balik ke pasal berikutnya. Kalau kita baca kitab Kejadian, langsung ada Kain bunuh Habel. Satu pasal, dan itu adalah generasi pertama dari Adam. Ya, anak pertama, anaknya Adam dan Hawa, di bawahnya persis. Langsung bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena mereka pun sama. Kain, sebelum dia bunuh Habel, Tuhan udah bilang, Kain, kamu kan habis kasih hadiah buat saya. Habis kasih persembahan buat saya. Berarti kamu habis melakukan sesuatu yang bagus. Tapi kok muka kamu murung? Jangan-jangan kamu gak ikhlas ya? Jangan-jangan kamu lagi mikir jahat ya? Hati-hati. Kalau kamu seperti itu, dosa sudah mengintip. Kain peduli gak? Gak peduli dia. Tapi dia dengar gak? Dia dengar. Karena apa? Setelah dia bunuh Habel, kita bisa lihat percakapan Kain dengan Tuhan. Artinya bukan Kain tidak dengar, Kain dengar. Jadi putusnya hubungan manusia dengan Tuhan bukan dalam artian gak bisa ngobrol lagi. Tapi betul-betul ini udah gak connect lagi. Sudah tidak terkoneksi lagi sama sekali. Karena rohnya mati, jiwa itu adalah tempat untuk kita mempertimbangkan segala sesuatu. Karena rohnya gak berfungsi, tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan, otomatis dari mana jiwa ini ambil keputusan? Berdasarkan pemikiran siapa? Pemikirannya tubuh. Dari pemikiran daging. Berdasarkan itu. Dan itu yang terjadi bertahun-tahun. Makanya waktu Kain diingatkan secara roh untuk dia tidak melakukan niatnya membunuh Habel, dia nggak bisa terima itu sebagai kebenaran. Karena kebenaran versi dia sudah beda dengan Tuhan. Dia udah nggak relate. Dia hari ini sudah jadi hamba dari tubuhnya. Bukan lagi hamba dari roh. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati manusia di Kejadian 6 pas di zamannya Nuh. Tuhan bilang apa? Membuahkan kejahatan. Di mana sumbernya? Daging. Jadi ini mempertegas. Kenapa manusia bisa seperti itu? Karena rohnya mati. Sehingga dia hanya hidup dari dagingnya aja. Dia hanya hidup dari tubuhnya, dari keinginan-keinginannya. Kita belajar sekarang dari bangsa Israel. Ya, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dan bangsa Israel ini adalah keturunannya Abraham. Minggu lalu kita sama-sama belajar ya dari Abraham, bagaimana Abraham adalah orang yang awalnya hanya obe-obe aja, tapi terakhirnya, endingnya ketika dia mempersembahkan Ishak, dia adalah seorang yang sangat beriman. Bahkan Paulus menyebut dia sebagai bapa orang beriman. Abraham. Bangsa Israel adalah keturunannya Abraham. Kita bisa baca 4 kali bangsa Israel ketika Tuhan mau bebaskan mereka. Setelah Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel minta pulang lagi ke Mesir. Nggak masuk akal kan? Coba bayangin, kita dijajah nih. Udah dijajah, terus dibebasin. Udah dibebasin malah marah. Gimana sih? Enakan di sono. Balik lagi ya.
Mungkin kalau kita bayangin, mungkin wajar. Kenapa? Kurang lebih 400 sampai 430 tahun bangsa Israel ada di tanah Mesir. Berarti perbudakannya ya sekitar 400 tahun, mungkin. Kurang lebih. Berarti artinya kalau saya waktu itu ada di bangsa Israel, kakek saya budak. Ayah saya budak. Ibu saya budak. Adik saya, kakak saya, saudara saya, paman saya, tante saya, semuanya budak. Jadi kebenaran yang saya tahu, hidup yang saya tahu adalah hidup sebagai budak. Ketika tiba-tiba dibawa ke padang gurun dan dibilang kamu orang bebas, bingung. Terus makan gimana? Terus nih gimana nih rumah nih? Ini nggak ada yang mecut nih. Saya kerja apa di sini? Pasir semua begini. Bingung. Karena apa? Karena selama 400 tahun mereka diperbudak. Kita lihat ya beberapa. Ini beberapa contoh aja. Kita nggak perlu baca semua lah. Di Keluaran 14 salah satunya ya. Keluaran 16. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini dia udah lihat air kebelah dua ya. Dia udah lihat Laut Merah kebelah nih. Bisa dibilang gitu, dia bilang, mendingan ikutan sama orang-orang Mesir, dibunuh di Mesir sana, daripada saya mati di sini kelaparan. Mati di sana saya mati dengan kondisi kenyang. Gitu katanya. Bayangin. Padahal mereka sudah lihat tuh. Ada mujizat, ada kebesaran. Mereka sudah lihat. Ambil lagi. Ini maaf ya, ini bahasanya kasar, tapi ini lucu banget soalnya. Bilangan 11, mulai dari ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini aja yang kita lihat. Coba bayangin Bapak Ibu, brother sister, kalau kita ada di tengah padang gurun, ada roti jatuh ceplek. Kagum gak sih? Dia bilang, kok roti doang yang jatuh? Bawangnya mana? Gak masuk akal kan? Saya tuh coba untuk, gimana sih ini ceritanya? Maksudnya ada mana turun dari langit, mereka gak kagum. Mereka gak kagum, buat mereka, ya yang turun ginian lagi, kemarin kan udah, gak ada yang lain. Bawang. Kan gitu berarti ya sifatnya, kan gak masuk akal. Bayangin, kenapa? Karena rohnya mati. Mereka nggak bisa sadar bahwa yang mereka lihat itu mujizat Tuhan. Artinya Tuhan hidup. Artinya Tuhan menyertai mereka. Tuhan bisa belah Laut Merah, apalagi cuma bunuh mereka. Itu hal kecil. Makanya mereka nggak ada takutnya. Karena rohnya mati. Kenapa saya angkat ini? Pernah nggak jadi murid ngerasa susah hidup gue jadi murid? Gini-gini aja. Enakan kemarin pas belum jadi murid, bebas. Enakan kemarin waktu belum ada pembimbing, mau ngapain suka-suka. Enakan kemarin gak ada yang maksa-maksa saya harus baca ayat ini, belajar ini, ikut penggalian ini, ikut training ini. Gak enak banget jadi murid. Pernah? Itu bangsa Israel. Tapi apa artinya itu? Rohnya mati. Itu bahaya. Kita lihat next. Ini ada lagi, saya nggak usah baca lagi lah ya, masih sejenis bawang-bawangan lah. Ya. Akhirnya manusia, karena rohnya mati, akhirnya mereka punya namanya sinful nature. Mereka punya kecenderungan untuk terus berbuat dosa. Kenapa? Karena rohnya mati. Sehingga yang mereka, pertimbangan mereka itu hanya berdasarkan kedagingan mereka aja. Sama jiwa, jadi perasaan mereka atau kondisi badan mereka, itu aja. Berdasarkan itu aja. Di kitab pengkhotbah, saya nggak masukin, tapi kita bisa cari. Salomo sampai bilang, manusia dan binatang nasibnya sama. Salomo sampai bilang gitu, nggak ada bedanya. Salomo sampai bilang, manusia dan binatang nasibnya sama. Karena rohnya mati ini. Sekarang kita lihat lagi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan sayang sama manusia. Jadi Tuhan bilang, oke. Sekarang saya mau kasih tahu kamu penyebabnya kamu tuh
roh kamu mati, atau penyebabnya kamu tidak mengerti firman saya, menyebabnya kamu tidak bisa melihat kebesaran saya. Itu Tuhan bilang gitu sama bangsa Israel kurang lebih. Akhirnya apa? Dikasih 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu sebetulnya hanya untuk supaya manusia bisa ngaca ke tubuhnya. Supaya dia sadar bahwa sumber segala kejahatannya itu dari dia, bukan dari lingkungan luar. 10 perintah Allah itu justru menyatakan banyak sekali dosa di dalam diri manusia. Karena apa? Karena ternyata manusia tidak bisa hidup tidak berdosa. Bahwa ternyata kalau hanya dengan tubuh dan jiwa, manusia itu lemah. Jadi Tuhan kasih 10 perintah Allah itu. Tapi apa yang terjadi? 10 perintah Allahnya dijadiin berhala. 10 perintah Allahnya dijadiin berhala. Mereka sembah 10 perintah Allah, dikembangkan lagi ya. Bahkan itu sampai jadi ada 613 peraturan hukum Taurat. Tapi kemudian yang harusnya bagus ini akhirnya jadi rusak juga. Mereka sembah itu jadi berhala dan mereka menghakimi orang berdasarkan hukum Taurat ini. Yang sebetulnya mereka sendiri juga nggak lakuin. Mereka sendiri juga nggak bagus dalam melakukan itu. Akhirnya apa? Tambah rusak lagi. Karena apa? Kenapa mereka nggak bisa mengerti firman yang langsung? Ini langsung loh dari Tuhan 10 perintah Allah. Meskipun ditulis ulang sama Musa, tetapi langsung dari Tuhan. Kenapa mereka nggak bisa mengerti? Karena rohnya mati. Tuhan udah ngomong, udah ini, dia nggak bisa connect. Mungkin untuk kita yang punya anak usia mulai preteens ya, preteens atau remaja. Kayak kita ngomong apa aja sama dia, kagak ada yang masuk. Kayaknya kita waktu kecil udah ajarin dia sopan santun, begitu masuk umur 13 tahun, kayaknya gak pernah diajarin apa-apa nih anak. Tiba-tiba ketemu orang gak mau salam, ada tamu gak mau nyamperin, maunya di kamar terus, diajak ngomong jawabnya ketus, padahal dulu waktu bayi lucu banget. Paham maksud saya ya? Itulah yang terjadi. Karena apa? Koneksinya putus, koneksinya hilang, tidak terkoneksi. Tetapi di Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ini ayat hafalan. Karena Tuhan kasihnya itu sangat besar. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saya harap sekarang kalau kita baca 2 ayat ini kita jadi lebih relate. Kita lebih nyambung, karena apa? Betul bahwa ketika kita beriman, ada hal-hal yang kita lakukan. Tapi kita bisa beriman cuma dengan satu syarat. Kalau roh kita dihidupkan kembali. Sehingga koneksi itu bisa terbangun. Kalau itu nggak dihidupin lagi, kita tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan Tuhan. Inilah yang terjadi. Tubuh, karena ini sumber dosanya. Tubuh kita harus dibinasakan. Tapi karena Tuhan sayang. Jadi dia pakai tubuh dia sendiri. Dia kirim anaknya. Jadi manusia. Untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam roh kita sekarang. Karena kemarin roh kita najis, kotor, penuh dosa. Harus ada yang bayar dosa itu. Harus ada yang tebus. Itulah Kristus mati di atas kayu salib. Supaya Roh Kudus bisa tinggal. Tapi gimana? Pernah gak kita ketemu orang Kristen? Tapi kemudian dia dipenjara. Orang Kristen. Tapi dia korupsi. Orang Kristen. Tapi hidupnya kacau balau. Karena mungkin dia nggak tahu harga yang dibayar untuk dia jadi orang Kristen. Dia nggak tahu betapa mahalnya baptisan itu. Dia nggak paham Roh Kudus yang Tuhan kasih itu mahal. Dia nggak ngerti bahwa selama ribuan tahun manusia itu punah satu persatu karena rohnya mati. Tapi Tuhan peduli sama manusia. Setelah ini terjadi, apakah kemudian kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita jadi nggak bisa jatuh dosa lagi seperti yang di Roma 6? Bukan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita itu sangat rentan dan ada roh-roh jahat di sana yang akan terus menggoda kita.
ada keinginan daging yang gak akan pernah bisa hilang sebelum kita mati. Inilah maksudnya Paulus, bahwa dosa yang masih diam di dalam aku. Apa itu? Tubuhnya. Tetapi Paulus tidak lagi hidup dari tubuhnya. Paulus hidup dari rohnya. Makanya dikatakan bahwa orang yang percaya akan hidup dalam pimpinan roh. Tetapi orang yang hidup di dalam keinginan daging, mereka akan binasa. Efesus 6 ayat ke-12. Perjuangan kita, ini bukan ayatnya ya, tapi saya persingkat aja. Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Saya nggak tahu kita, kalau lihat film Indonesia banyak tuh, ada kuntilanak, ada pocong, macam-macam lah ya itu. Ya, apakah kita percaya yang kayak gitu-gitu? Mungkin banyak orang bilang saya nggak percaya yang kayak gitu ya. Kalau saya ditanya percaya atau enggak, saya percaya dunia roh, tapi pocong dan kuntilanak mungkin nggak terlalu. Kenapa? Karena mereka cuma ada di Indonesia. Saya pikir gini, kalau memang dia roh, dia harusnya nggak terbatas. Karena itu tulisan di firman Tuhan jelas sekali. Omnipresent, roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi harusnya di Amerika ada kuntilanak. Kan nggak mungkin dia kena deportasi gitu, imigrasi, dia nggak ada paspor, nggak punya green card, pulang ke Indonesia. Kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tetapi saya percaya bahwa dunia roh itu nyata. Dan itu pun ditulis di firman Tuhan. Bahwa perjuangan kita hari ini itu melawan roh-roh jahat. Bukan melawan pergumulan. Perjuangan kita itu bukan berusaha supaya kita bisa mapan hidupnya. Perjuangan kita itu bukan supaya kita bisa dapat pasangan yang paling ideal. Perjuangan kita itu bukan untuk mengubah anak-anak kita supaya mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat. Karena setiap orang yang melakukan dosa, ada roh jahat di situ, termasuk saya. Itu yang Paulus bilang. Berarti saya, Adit juga sama. Berarti masih ada ini roh yang ngikutin saya. Roh jahat yang terus menggoda saya karena dia tahu kelemahan daging saya. Dia tahu cara bikin saya khawatir. Dia tahu caranya mengganggu jiwa saya. Dia tahu bagian tubuh mana yang lemaknya paling banyak di badan saya. Tapi saya udah usir sekitar 12 kilo setan ya selama dalam waktu sebulan. Oke, apa lagi? Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri yang membawa mereka kepada maut. Ini bukan ayatnya tapi saya persingkat. Setiap kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Apa yang kita pingin, itulah yang akan jadi penjara buat kita. Itulah yang sebenarnya. Makanya awalnya dulu saya juga nggak paham maksudnya dibebaskan dari dosa gimana. Apakah maksudnya bebas berbuat dosa? Udah pasti enggak. Tapi kalau dibilang bahwa saya tidak di bawah kuasa dosa lagi, saya merasa masih ada pergumulan. Maksudnya gimana? Tapi di Yakobus saya jadi jelas bahwa pergumulan yang saya alamin, ternyata iblis pun nggak salah apa-apa. Tapi pergumulan itu dari saya sendiri. Betul bahwa ada roh jahat di balik setiap dosa. Tapi roh jahat itu hanya membangkitkan keinginan yang sudah ada di dalam daging kita. Kenapa ular bisa menggoda Hawa? Karena dia sudah tahu, memang sudah ada keinginan itu. Keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk menjadi setara, menjadi sejajar. Hari ini ada emansipasi wanita. Hari ini kita lihat banyak perempuan-perempuan yang luar biasa. Dosa bukan? Bukan. Tapi berarti keinginan manusia untuk dia bisa naik ke permukaan, untuk dia bisa menjadi orang yang tough, orang yang nomor satu, itu sudah ada. Dan itu ada di dalam Hawa. Dan iblis tahu itu. Dan iblis sentil sedikit doang, teng, langsung dia jatuh. Dan itu juga yang terjadi sama kita. Iblis tahu sumber kekhawatiran kita di mana. Anak kita akan dia pakai. Harta kita akan dia pakai. Pasangan kita akan dia pakai buat menghancurkan kita. Tetapi di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini adalah kata-kata Yesus. Ini adalah kata-kata dari Yesus secara langsung. Ini adalah kabar baiknya. Karena apa? Iblis boleh mendakwa tubuh kita berulang kali. Iblis boleh memberikan tipuan-tipuan itu. Tapi selama kita hidup dari roh, selama kita percaya, makanya kita balik lagi ke yang minggu lalu. Orang yang selamat adalah orang yang percaya.
seberapa kita beriman, seberapa kita percaya sama Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi keselamatan kita. Kalau hari ini kita bilang, oh kalau saya sih udah lama jadi Kristen bro, jadi saya yakin saya pasti akan cukup kuat menghadapi semua tantangan dalam hidup. Amin. Tapi saya mau cerita, kalau hari ini, atau mungkin di satu kesempatan, kalau saya hidup di era ISIS, dan saya ada di timur tengah sana, dan ada orang teroris tangkap keluarga saya, dan dia suruh saya sangkal Yesus. Kalau enggak, dia akan penggal anak saya satu persatu, begitu juga dengan istri saya. Saya nggak berani bilang saya nggak akan sangkal Yesus. Saya nggak berani bilang. Saya bilang itu omong kosong. Mungkin saya akan sangkal Yesus. Bukan karena saya nggak percaya, tapi karena saya takut. Karena itu kelemahan saya. Jadi kalau hari ini saya masih jadi seorang Kristen, saya masih bisa baca firman Tuhan, saya masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhan jaga saya, karena Dia tahu kelemahan daging saya, karena Tuhan tahu apa yang saya nggak kuat, Tuhan tahu apa yang bisa menyebabkan saya kehilangan iman saya, dan Tuhan jaga itu. Jadi semakin lama kita menjadi orang Kristen, itu bukan menunjukkan seberapa setianya kita, itu bukan menunjukkan seberapa hebatnya kita, tapi itu justru menunjukkan seberapa Tuhan mengasihi kita, seberapa sempurna penyertaan Tuhan. Itu faktanya. Saya lihat beritanya di ISIS, saya cuman, kalau saya di sana, gimana ya? Saya baca orang-orang bahkan ada yang dipenggal satu persatu keluarganya, tapi dia tidak sangkal Yesus, sampai yang terakhir dia disiksa. Bukan langsung dipenggal, disiksa, tapi tetap tidak sangkal Yesus. Saya salut sama orang ini. Saya percaya pasti dia mengalami Tuhan dengan sangat luar biasa dalam hidupnya. Dia bisa merasakan kasih itu, karena di tengah pergumulan yang sangat berat, dia tetap tidak sangkal. Tapi waktu saya lihat ke diri saya sadar, saya belum nyampe ke situ. Saya belum sampai ke situ. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang bahwa saya punya iman yang besar, saya mau kasih tahu, enggak, belum. Saya masih harus terus berjuang. Saya masih harus banyak hal. Karena kita sebetulnya ada di dalam pertempuran. Ingat, lawan siapa? Roh jahat. Lawan siapa? Keinginan daging kita. Kita ini di dalam pertempuran. Jangan dipikir kita lagi santai-santai di sini. Hidup kita baik-baik aja. Karena kebutuhan rumah tangga tercukupi, anak-anak sekolah aman, hubungan dengan suami, dengan pasangan juga aman. Jadi kita merasa semuanya baik-baik aja. Belum tentu. Karena iblis tahu waktu yang tepat. Kita balik lagi Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ingat ya, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke. Sekarang Tuhan menciptakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Berarti apa? Familiar dengan ini? Anak, Bapa, Roh Kudus. Tubuh itu adalah anak, itu Yesus. Jiwa, logos, pikiran, itu adalah Bapa. Roh, itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau sekarang ada orang tanya sama kita, Tuhan kamu 3, salah. Jangankan Tuhan, kamu aja 3. Maksudnya, tubuh, jiwa, dan roh. Manusia diciptakan secitra dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Hari ini kita tahu ada Tuhan Tritunggal. Apakah tubuh adalah roh? Bukan. Apakah jiwa adalah roh? Bukan. Apakah jiwa adalah tubuh? Bukan. Apakah Bapa adalah anak? Bukan. Apakah anak adalah Bapa? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah anak? Bukan. Paham? Tapi mereka satu. Sama seperti kita. Kita satu. Kita juga Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa ini jadi penting? Di Matius 28 dikatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pakai bahasa yang sekarang mudah dimengerti. Baptislah mereka dalam pikiranku atau jiwaku. Baptislah mereka di dalam tubuhku. Baptislah mereka di dalam rohku.
Atau kita terjemahin sekalian ke bahasa sehari-hari. Selamlah mereka, celuplah mereka, tenggelamkanlah mereka di dalam pikiranku, hatiku, dan tubuhku. Itu makna dari baptisan. Artinya kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Kita jadi bagian dari tubuh Kristus. Kita bukan lagi orang asing. Bahasa di Alkitab bilang kita diangkat jadi anak-anak Allah. Tapi ini maknanya sangat dalam. Baptisan itu gak main-main. Karena kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita gabungkan Tritunggal tadi, baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sekarang kita hubungkan dengan Roma ini. Jadi gak sulit. Karena apa? Karena memang sekarang hidup kita bukan punya kita lagi. Setelah kita ambil keputusan mau jadi murid Tuhan. Setelah kita dibaptis, kita ambil keputusan bahwa saya mau jadi murid, saya bertobat. Artinya kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Jadi sekarang Paulus cuman ingetin, persembahkanlah tubuhmu. Karena memang kamu sekarang adalah tubuhnya Tuhan. Ketika kita menghidupi hidup murid yang sejati, maka roh kita itu akan menyala-nyala. Kita akan semakin terkonek dengan Allah. Disitulah akhirnya kita bahas yang minggu lalu. Iman kita akan naik. Pengharapan kita akan naik. Kita akan jadi jauh lebih bisa kenal Tuhan. Firman Tuhan kita jadi jauh lebih mudah mengerti. Karena kita semakin relate. Ketika roh kita menyala-nyala. Dan akhirnya roh itu akan memberikan kehidupan. Persis seperti yang Yesus bilang. Roh itu juga akan menyucikan jiwa dan tubuh kita. Sehingga akhirnya tubuh kita menjadi bait Allah. Sehingga akhirnya di tubuh kita ini, itu terjadi keintiman antara Allah dengan manusia. Karena Roh Kudus ada di situ, tubuh kita adalah bait Allah, tapi kita juga tinggal di dalam situ. Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita menjadi satu. Ibrani 12 katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mau ingetin, setelah kita dibaptis, kita ambil keputusan jadi murid, sekarang kita paham bahwa kita sudah diselamkan ke dalam pikiran, hati, dan tubuhnya Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Artinya mulai sekarang Tuhan akan intervensi hidup kita. Tuhan akan intervensi hidup kita. Kita akan berbeda dengan orang-orang yang di luar. Orang-orang yang di luar sana, mereka melakukan dosa, mungkin gak terjadi apa-apa. Hidupnya bisa bebas. Tapi ketika kita coba dengan cara yang sama, bisa jadi kita gagal total. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ada kedukaan. Saya datang ke rumah duka, saya ketemu dengan teman-teman saya, dulu ya brother sister dari Jakarta, ya jemaat Jakarta, yang dulu bazar bareng saya. Kita nostalgia dan mereka itu masih, kok bisa ya bro ya punya lu gak laku gitu. Dia masih penasaran itu. Saya pun bingung karena itu benar-benar ya, dan di sini ada Dedi ya, Dedi Lili itu juga waktu itu ada di sana. Dedi itu saya lihat tiap hari waktu bazar, dia punya ayam geprek itu bisa laku 300-400 porsi. Saya di sebelahnya, jadi saya lihat, itu 3 hari saya bazar bareng sama Dedi. Dia sehari laku 300-400 porsi, berarti selama 3 hari kurang lebih 1000 lah, lebih lah ya 1000 ya, 1500 mungkin. Saya cuma laku 2. 3 hari itu cuma laku 2. Padahal saya sebelahnya dia. Dan itu gak sekali. Setelah itu saya ada lagi sama Bang Benget, mungkin kalau ada yang kenal, sama Cilili. Saya bazar sama mereka laku berapa ratus. Saya laku berapa? 2 saya laku. Hari itu akhirnya saya bikin 3, saya beli sendiri, biar beda angkanya. Tapi 2 kalau mau jujur, 2 sebenarnya.
Dan setelah itu ada lagi, karena Dedi kasihan, dia bilang, bro ini saya kasih ada tempat bagus, ada artis yang datang di situ, dia akan konser, saya kasih kamu tempat. Dan saya kasih kamu produk, kata Dedi. Kamu coba jualan di sana. Saya coba, saya pikir mungkin muka saya orang gak seneng. Jadi saya minta tolong istri sama ibu mertua saya yang jaga, saya gak usah lah. Jangan-jangan orang tuh gak mau beli karena sayanya, saya pikir. Kita datang dari jam 3 pagi sampai jam 10 ya, jam 10, jam 11 malam saya datang. Tahu laku berapa? 2. Benar, dan itu bareng sama Joalin, itu juga jemaat dari Jakarta. Mereka semua bingung, kok apes banget hidup lu katanya. Aku pun gak tahu, aku pun gak ngerti. Tapi kalau hari ini, saya ingat lagi momen itu, saya baru paham. Karena waktu itu tubuh saya itu kotor, jiwa saya itu kotor. Saya punya miskonsepsi. Saya punya hal-hal yang bisa menghalangi saya untuk bertumbuh. Bukannya Tuhan gak pengen saya sukses. Tapi kalau Tuhan kasih saya sukses, waktu itu saya binasa. Itu masalahnya. Dan dia intervensi di situ. Dan gak masuk akal. Saya sampai terakhir nanya, waktu itu ada bapak-bapak datang ke toko kita nawarin jimat, apa itu coba aja ya. Sempat waktu itu saking frustasinya. Sempat ada momen itu. Cuman saya waktu itu takut ketempelan aja kalau pakai jimat, jadi nggak jadi coba. Tapi dari situ saya jadi paham bahwa Tuhan sengaja intervensi. Saya dibuat bangkrut, saya dibuat gagal karena dia melihat rancangan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih besar. Kalau saya harus ulang hidup saya lagi, saya mau jalan yang sama. Ya paling kalau boleh pas kecil jangan nakal gitu, saya nyesel tuh. Gitu. Tapi yang setelah itunya, saya nggak apa-apa, sama persis jalannya. Saya ingat pas lagi bangkrut itulah pertama kali saya ngelamar. Saya datang ke rumah Bro Irfan, bro, saya cuma punya ijazah SMA, ada OB nggak di tempat kamu? Nggak apa-apa, saya jadi OB. Dan waktu itu akhirnya saya kerja, saya ingat saya di Bank Indonesia, saya ada stok opnam, betul ya? Ada stok opnam. Saya sambil kerja, saya mikir, gini amat, saya ini tadinya bos loh. Saya ini punya toko, saya kerja di stok opnam, ngeliatin buku. Saya baru itu ngerasain, kok jam istirahat lama banget, ini nggak istirahat makan siang. Ya bawaannya waktu itu kan masih ngerokok ya, pengen rokok nih. Kok nggak bel-bel, nungguin jam pulang. Terus begitu ngelihat ATM belum ditransfer nih, tanggal udah lewat. Itu benar-benar perasaan yang waktu itu, apa ya, ngancurin pride saya banget itu. Tapi kalau harus diulang lagi, saya mau karena sekarang saya ngerti. Itu karena Tuhan sayang sama saya. Dia mau intervensi hidup saya. Dan saya percaya Tuhan pasti sayang sama semua kita di sini. Dan dia selalu intervensi. Tapi pertanyaannya, apakah kita hari ini hidup di bawah pimpinan Roh? Kalau kita tidak hidup di bawah pimpinan Roh, kita nggak akan relate. Kita nggak akan relate dengan pemurnian itu. Kita akan lawan. Karena nggak sesuai dengan keinginan daging. Hari ini jiwa kita itu dibuat rebutan antara keinginan daging sama pimpinan roh. Itu yang terjadi. Itu dibuat rebutan. Yesus berhasil memenangkan pertarungan itu di atas kayu salib. Tapi kita hari ini, kita masih harus lewatin itu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi artinya apa? Nggak bisa cuman kita punya rohnya Tuhan aja. Roh itu harus menguduskan juga jiwa kita. Roh itu harus menguduskan juga tubuh kita. Itulah sebabnya kita ibadah hari ini. Itulah sebabnya kita ada apa? PDA, pembimbingan di dalam grup, PDG. Kita ada spend time, kita ada ini. Karena itu adalah bagian untuk supaya tubuh kita belajar untuk taat. Nggak bisa cuman baca firman Tuhan, berharap jadi rohani. Menggali firman Tuhan, berharap punya pengenalan lebih akan Tuhan tanpa melakukannya. Nggak bisa. Ahli Taurat sudah lakukan itu dan mereka jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih berpengalaman dari kita. Dan kita bisa belajar. Nggak bisa. Jadi hari ini, kalau kita pingin, kalau kita mau untuk kita bisa bertumbuh dalam iman kita ingin punya hidup yang sesuai dengan Tuhan. Kita ingin mati dari dosa-dosa kita. Mulai
belajar untuk hidup di bawah pimpinan Roh. Meskipun nggak enak, pasti nggak enak. Sama seperti bangsa Israel, 400 tahun jadi budak, begitu jadi orang bebas, mereka bingung. Itulah kita tadinya di bawah budak dosa, sekarang dibebasin. Mau dibebasin dari semua dosa yang sebelumnya. Kita bingung. Karena jadi nggak ada lagi, kita harus keluar dari comfort zone. Nggak ada lagi kenyamanan kita gimana. Semuanya harus dirubah. Hari ini ada dua hal, kalau saya boleh rangkum. Kita belajar tentang metanoia, atau kita belajar tentang pertobatan. Kita mengerti bahwa pertobatan kita itu adalah bentuk sebetulnya kasih terbesarnya Tuhan kepada kita. Karena kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Pertobatan yang sejati atau metanoia itu adalah perubahan di pola pikir kita. Kita sekarang harus aware. Mulai dari sekarang kita harus aware. Kita harus mulai berpikir bahwa kalau ada pergumulan, itu bukan gerejanya yang salah. Bukan firman Tuhannya yang salah. Bukan nggak cocok sama saya. Tetapi memang saya lagi diproses. Saya lagi mau berubah. Supaya saya bisa hidup sebagai anak-anaknya Tuhan. Yang kedua apa? Metamorfosis. Perubahan pola pikir harus disertai dengan perubahan tindakan. Hidup kita harus berubah. Kelihatan bentuknya. Hidupnya orang bisa lihat, oh dia betul berubah. Tapi bukan perubahan yang dibuat-buat. Nggak ada jemaat nih, rokok. Ada jemaat umpetin. Itu perubahan dibuat-buat. Nggak ada orang marah-marah sama tukang parkir. Ada orang baik-baik sama ini tukang parkir. Itu dibuat-buat. Bukan perubahan di sikapnya. Harus mulai dengan metanoia dulu. Mengakui bahwa kita berdosa dan kita butuh Tuhan. Dan saya siap dibentuk Tuhan. Itu dulu. Baru setelah itu kita hidupin itu. Disitulah kita akan mengalami namanya metamorfosis. Semoga firman ini bisa semakin membuat kita lebih segar lagi. Lebih disegarkan lagi sebagai murid. Kita sekarang bisa tahu bahwa arti baptisan itu mahal sekali. Dan itu adalah betul-betul wujud kasih Tuhan yang mungkin di dunia ini nggak kenal. Bahkan mungkin sampai hari ini kita nggak ada satupun dari kita di sini yang tahu seberapa Tuhan mengasihi kita, termasuk saya. Karena apa? Karena keterbatasan. Karena kita terbatas. Tapi mari sama-sama kita bertumbuh. Sama-sama kita bangun iman kita, iman yang kuat. Kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama kasih karunia-Nya, kita percaya sama rancangannya. Sesulit apapun yang kita hadapi, sekarang kita tahu bahwa itu adalah proses untuk mematikan kedagingan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau betul-betul peduli dengan kami Tuhan. Engkau mengenal kami pribadi demi pribadi. Engkau merancangkan cara-cara untuk memproses kami. Berbeda-beda Tuhan, tapi semuanya tepat Tuhan. Tuhan kami betul-betul hari ini Tuhan. Kami betul-betul diingatkan dari firman-Mu Tuhan. Seberapa Engkau mengasihi kami. Berikan kami keberanian Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Untuk kami berani keluar dari comfort zone kami. Melangkah kepada iman kami kepada Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan. Untuk kami bisa punya iman yang benar. Yang bisa menjadi dasar dari hidup kami. Yang membawa kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan pencipta kami, yaitu Engkau. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.